Selamat malam, untuk Dokter Iwayan Iriana, spesialis bedah saraf konsultan, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang neurogenic pulmonary edema. Selamat malam kepada rekan-rekan para residen sekalian. Saya akan membawakan mengenai neurogenic pulmonary edema. Nanti kita akan membicarakan mengenai introduction, patofisiologi, diagnosis, manajemen, kemudian ada definisi, etiologi, epidemiologi, dan prognosis. Untuk introduction, mana NPE atau neurogenic pulmonary edema merupakan suatu kondisi yang mengancam nyawa, di mana hal ini terjadi edema paru yang timbul mendadak setelah terjadinya suatu kerusakan sistem saraf pusat yang berat biasanya. Kemudian pengenalan dini tanda dan gejala NPI ini semenjak dini sangat dibutuhkan supaya kita bisa melakukan manajemen yang adekuat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki outcome dari penderita sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan. Untuk definisinya, NPI adalah suatu kondisi klinis berupa distress penasaran akut yang disertai kerusakan cedera saraf pusat yang parah, di mana di sini biasanya terjadi akumulasi cairan di ekstravaskuler paru, di mana kejadiannya akut sampai dari menit sampai jam. Kemudian etiologi dari NPI ini sendiri adalah paling umum ada 3 penyebab paling umum. Yang pertama cedera kepala, baik cedera kepala biasanya cedera kepala yang parah. Kemudian ada perdarahan subarachnoid di mana 50% biasanya disebabkan oleh ruptur aneurisma. Kemudian ada epilepsi. Untuk epidemiologinya sendiri, untuk data kasusnya yang didokumentasikan belum secara jelas ada. Kemudian biasanya terdeteksi pada saat pasien diotopsi di negara-negara barat maju yang meninggal segera setelah baik setelah episode kejang maupun setelah terjadi cedera kepala yang parah. Edema paru neurogenik ini sangat jarang terjadi, biasanya hanya 20% dari kasus dengan cedera kepala CKB yang CKB. Mana dapatkan ada studi retrospektif disebutkan bahwa NPE encephalitis pada batang otak yang terkait dengan enterovirus SAH lebih daripada 50% kasus cedera kepala, epilepsi dengan kejang umum dan status epileptikus. Untuk sebagai etiologinya. Untuk patofisiologinya, di mana sebenarnya untuk patofisiologi dari NPI ini masih belum dapat dipahami sepenuhnya. Teori yang ada yang menunjang di mana setelah terjadi kerusakan sistem saraf pusat, di mana terjadi akan menyebabkan peningkatan saraf simpatik dan katekolamin surge yang tinggi yang terjadi secara tiba-tiba. Hal itu akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi sistemik di mana darah terkumpul dari sirkulasi sistemik ke dalam sirkulasi paru dan akan menyebabkan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru sehingga akibatnya akan terjadi kebocoran cairan intravaskuler ke ruang alveoli dan ruang interstisial paru dan terjadinya edem pada paru. Untuk patofisiologinya, lanjutkan ada 3 sektor utama yang kita harus pahami lebih lanjut, yaitu pada sistem saraf pusat, di mana pada sistem saraf pusat yang rusak akan memulai produksi simpatik yang tinggi, di mana ada trigger zone untuk NPI ini ada di medula, yaitu di ventrolateral rostral, area postrema, ada nucleus tractus solitarius, nucleus A1 dan A5. Kemudian ada di medial reticulated nucleus serta nucleus vagus motorik dorsal. Untuk hipotalamus ada di 2 tempat, yaitu
nukleus paraventrikular dan dorsomedial. Untuk pengaruh kimianya masih belum begitu jelas dipahami. Dikatakan ada studi eksperimental terhadap tikus mistar, di mana di sana didapatkan bahwa aktivasi reseptor NMDA dan GABA pada di area pemicu NPS yang sudah disebutkan di atas mempengaruhi aliran simpatis akibat kerusakan sistem saraf pusat. Untuk fisiologinya sendiri, di mana peningkatan TIK merupakan komplikasi yang tersering akibat terjadi kerusakan sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan, bisa kita lihat dari trias Cushing. Kemudian untuk sistem saraf otonomnya berkaitan dengan sistem simpatik yang overflow dan efek parasimpatis. Pada peningkatan lonjakan dari kenaikan simpatis dan katekolamin menghasilkan 3 respon pada tubuh, yaitu yang pertama vasokonstriksi sistemik, kemudian terjadi peningkatan tekanan darah dan peningkatan aliran balik vena ke jantung. Kemudian efek parasimpatis katakan masih belum bisa dipahami apakah bradikardi yang merupakan penyebab atau sekunder akibat dari perkembangan edema paru tersebut. Kemudian pada sistem kardiopulmoner terjadi perubahan hemodinamik, di mana di sini peningkatan saraf simpatik akan menyebabkan perpindahan sirkulasi dari darah dari sirkulasi sistemik yang sangat resisten ke sirkulasi paru yang kurang resisten, hingga menyebabkan terjadinya penekanan hidrostatik di paru, hingga terjadi perpindahan cairan dari jaringan paru dan ke ruang interstisial dan terjadilah edema paru. Kemudian pada kerusakan, jadi juga kerusakan miokard neurogenik yang dikaitkan oleh lonjakan katekolamin yang cepat, di mana di sini terjadi peningkatan tekanan darah dan aliran balik vena yang tinggi, sehingga menyebabkan jantung tertekan karena beban ventrikel menjadi bertambah. Akibatnya akan terjadi kegagalan pada ventrikel gigi kiri untuk beradaptasi memenuhi perubahan tekanan yang timbul secara tiba-tiba. Akibatnya adalah darah menumpuk di dalam ventrikel yang akibatnya menyebabkan cedera pada jantung. Karena darah banyak menumpuk di ventrikel tersebut akan menyebabkan disfungsi dari diastolik, sehingga terjadi kongestif pada pembuluh darah paru dan akhirnya terjadilah edema paru. Kemudian juga terjadi pada peningkatan permeabilitas kapiler paru, di mana ada 2 kemungkinan, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang terjadi secara langsung disebabkan oleh kerusakan endotel akibat katekolamin surge. Secara tidak langsung, di mana terjadi kerusakan pada dasar kapiler sebagai akibat dari reaksi mekanis dari peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru yang tinggi dan cepat. Untuk diagnosis NPI sendiri ini tentu saja ada gejala tandanya seperti ada edem paru, bisa kita lihat pada ronsen paru di mana didapatkan infiltrat bilateral pada ronsen paru tersebut. Kemudian peningkatan infiltrat ini terjadinya sangat cepat, bisa dalam hitungan menit dan jam setelah terjadinya kerusakan sistem saraf pusat yang parah. Kemudian ada flotis putum atau putum berwarna merah muda dan berbusa, dan bisa juga kadang-kadang sampai terjadinya hemoptisis. Kemudian PaO2 FiO2 rasio kurang dari 200, kemudian adanya cedera sistem saraf pusat yang parah, akut yang parah, kemudian tidak adanya hipertensi atrium kiri yang didapatkan pada ekokardiografi, dan juga tidak ada penyebab umum lainnya dari gangguan pernapasan atau sindrom kesulitan pernapasan
yang akut selain edem NPI ini sendiri. Pada ronsen dada didapatkan adanya bilateral infiltrat pada paru, kedua lapang paru, kemudian pada ekokardiografi dan elektrokardiografi biasanya didapatkan normal. Kemudian pada biomarker biasanya tidak ada biomarker yang spesifik untuk NPI ini, tapi perlu dipertimbangkan adalah pemeriksaan enzim jantung seperti troponin dan CK. Dikarenakan biasanya didede dengan kita adanya kegagalan pada jantung atau yang menyebabkan terjadinya edem paru juga. Untuk diagnosis bandingnya ada pneumonia aspirasi. Pada pneumonia aspirasi didapatkan adanya muntahan, kemudian ada makanan pada trakea saat dilakukan suctioning, kemudian ada perubahan unitar pada ronsen dada, kemudian ada demam, ada peningkatan penanda inflamasi. Pada pneumonia komunitas didapatkan riwayat gejala yang buruk selama 2-3 hari. Kemudian ada ronsen dada juga bisa terjadinya peningkatan infiltrat, dan pada suction didapatkan sputum purulent, kemudian penanda inflamasi juga meningkat. Dan pada gagal jantung, diagnosis banding berikutnya, mana tidak ada riwayat gangguan neurologis serta terdapat riwayat penyakit jantung yang iskemik. EKG, didapatkan perubahan pada EKG, serta peningkatan plasma troponin, peningkatan JVP, CVP, dan PCWP 0,15 mg/mm air raksa, kemudian ada progresi cepat dari gagal nafas pada fase akut. Pada kontusio paru, diagnosis banding berikutnya, mana didapatkan adanya riwayat trauma seperti cedera tulang rusuk, kemudian hematitis atau darah saat disedot, kemudian gagal nafas berlangsung selama 24-36 jam. Dan ada perubahan pus meluas pada ronsen dada. Untuk manajemen, ada 2 prinsip penata laksanaan pada NP ini, yang dimana paling banyak adalah pengobatan suportif, dan yang kedua adalah underlying disease. Pengobatan suportif bisa digunakan agen vaksatif, diuretik, oksigen, dan ventilasi mekanis dan lain sebagainya. Untuk underlying disease kita mengobati penyebab dari kerusakan sistem saraf pusat, misalnya terjadinya cedera kepala, jadi juga mengobati cedera kepala tersebut. Manajemennya yang pertama airway, kita untuk intubasi, kita menentukan apakah intubasi tersebut diperlukan. Bila diperlukan, bila airway tidak clear, atau kita lakukan secure airway. Ya, dilanjutkan dengan intubasi dengan ventilasi, yaitu pada B, breathing, untuk mencegah terjadinya hipoksemia dan kerusakan paru. Untuk memfasilitasi pengurangan edema dan mempertahankan rekrutmen dari alveolar, dikatakan bahwa volume tidal harus 6-7 ml per kilogram berat badan dengan PIP, dan bisa diberikan ventilasi osilasi frekuensi tinggi, mana di sini venti rate tinggi dengan volume tidal yang kecil. Dimana hal tersebut dapat membantu perawatan dari hipoksemia yang refraktor. Juga untuk posisi tengkurap bisa digunakan dalam pengobatan. Untuk manajemen berikutnya adalah situation, di mana kita mempertahankan hemodinamik pasien sebaik mungkin, mana bisa digunakan obat-obatan seperti inotropik jantung dan vasodilatasi perifer seperti dobutamin.
Kemudian bila diperlukan dilakukan kateterisasi arteripulmonalis untuk mungkin regulasi hemodinamik, untuk meningkatkan curah jantung, maupun dari vaskular resisten, sistemik vaskular resisten, dan meningkatkan empi serta perfusi ke otak. Untuk strategi NPI yang tidak responsif, bisa digunakan ECMO untuk menghasilkan normalisasi oksigen yang cepat. Indikasinya adalah apabila pasien-pasien dengan cedera kerusakan otak ya berhasil saraf pusat yang parah yang memerlukan intervensi bedah karena ECMO ini menggunakan heparin. Dan bisa digunakan juga ada termodilusi transpulmoner. Hal ini melibatkan penyuntikan bulu salin dingin ke dalam sirkulasi vena sentral dan terjadi mengukur perubahan suhu darah dan menghitung kurva hemodilusi. Untuk prognosisnya, untuk NPI ini prognosisnya buruk sehingga dan angka kematiannya 60-100%. Sehingga pengenalan sejak dini sangat diperlukan untuk NPI yang tepat. Untuk kesimpulannya, neurogenic pulmonary edema ini merupakan komplikasi akibat kerusakan sistem saraf pusat yang parah. Kemudian NPI bisa ditemui pada pasien dengan cedera kepala, pasien yang perdana subarachnoid, pasien dengan epilepsi. Kemudian patogenesis terbentuknya NPI belum bisa dimengerti seutuhnya. Teori yang ada berkembang adalah dikarenakan surge yang tiba-tiba dari simpatif serta katekolamin. Dan pengenalan tanda dan gejala NPI sejak dini dapat memperbaiki outcome dari penderita dengan melakukan 2 prinsip penata laksanaan, yaitu menangani underlying disease serta pengobatan suportif. Dan untuk prognosis sendiri untuk NPI adalah buruk, di mana kematiannya sangat. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih dokter dan teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya dulu tentang dulu suatu NPA atau suatu pneumonia. Kedengaran? Maaf dokter, dari suaranya terputus-putus dokter, izin dokter. Putus-putus? Oke dokter, putus-putus suaranya. Izin dokter. Halo? Kedengaran? Masih putus-putus dokter. Kedengaran? Iya, sekarang kedengaran dokter. Halo? Iya, halo dokter. Halo dokter. Halo, kedengaran? Iya, kedengaran dokter. Halo dokter. Halo Halo? dokter. Halo dok. Halo, Biondi? Iya, Kedengaran? halo dokter. Iya, kedengaran dokter. Ya, sekarang tanpa slide, coba tolong dijelaskan bagaimana perbedaan antara NPA dengan pneumonia. Oke, siap dokter. Izin menjelaskan dokter untuk NPA, perbedaan NPA, bagaimana kita bisa membedakan NPA dan pneumonia. Pertama, kalau dari NPA sendiri biasanya terjadi setelah merupakan suatu komplikasi dari cedera sistem saraf pusat yang parah. Berarti dia pasien memiliki histori adanya satu misalnya karena
cedera sistem saraf pusat karena trauma misalnya, kemudian ada SAH, kemudian misalnya pasien postal atau pos kejang, kemudian akan berkembang terjadinya edem paru. Kalau sedangkan untuk perbedaannya dengan pneumonia, biasanya seperti yang tadi disebutkan, satu, pasien kalau dia aspirasi pada saat misalnya pneumonia aspirasi dan dengan pneumonia komunitas, pada saat pneumonia aspirasi biasanya didapatkan adanya makanan atau sisa-sisa makanan atau muntahan pada saat dissection. Kemudian berkembangnya bisa, kalau NP ini infiltratnya 2 bilateral pada ronsen toraks. Kemudian kalau pada pneumonia biasanya bisa 1 atau 2. Dan berkembangnya kalau yang NP ini akut bisa dalam hitungan menit sampai jam setelah terjadinya kerusakan kerusakan sistem saraf pusat yang parah. Sedangkan kalau si pneumonia ini berkembang tidak progresif seperti itu. Maksudnya bisa 2 sampai 3 hari seperti itu, dokter. Kemudian ada penanda infeksi yang meningkat. Mungkin gitu, dokter. Izin, dokter. Terus dari segi panas? Oh ya, iya, izin, dokter. Kalau dari kemudian pneumonia juga ada gejala demam, kemudian ada batuk yang purulen, kemudian dan sesak. Ada riwayatnya seperti itu. Ya perlu diingat-ingat itu ya, jangan pasien baru masuk langsung curiga pneumonia ya, curigai dulu suatu NPA. Ya. Terus penanganannya apa bedanya? Izin, dokter. Mungkin kalau penanganannya untuk NPA ada 2 macam, seperti yang tadi, ada satu underlying disease-nya, kedua adalah sportifnya. Sportifnya itu untuk pulmonary edemnya. Untuk mungkin perbedaannya adalah yang satunya dikasih antibiotik, misalnya untuk pneumonia, dokter, yang untuk neurogenic pulmonary edem tidak diperlukan antibiotik seperti, dokter. Kemudian untuk penanganan lebih lanjutnya, kalau pasien dengan NPA kita lakukan intubasi dan menggunakan ventilator supaya oksigenasi pasien baik, dan karena keluarannya atau outputnya atau prognosisnya jelek, jadi kita harus mengobati dengan tepat dan cepat dan mengenali sejak dini tanda-tanda neurogenic pulmonary edem. Sedangkan kalau pneumonia, mungkin kita tidak seagresif itu untuk melakukan intubasi, kecuali mungkin kalau pasien sudah sangat parah. Seperti itu. Ya, pasien sama-sama sesak dan sama-sama nafas cepat. Yang satu NPA obatnya adalah ventilator dan diuretik, yang satu adalah antibiotik. Ingat itu. Ya, kalau kita curiga itu suatu NPA, tesnya dulu kasih diuretik. Setelah urinnya keluar, lihat sesek nggak pasiennya. Kalau masih juga sesek, ya berarti kemungkinan suatu pneumonia. Ya, simpelnya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang NPA ataupun yang sudah disampaikan Dr. Bioni, nanti akan dijawab Dr. Bioni. Silakan, ada yang mau nanya? Suara saya kedengaran, Bioni? Oke, kedengaran, dokter?
berarti yang lain nggak ada dengar. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Selamat malam dok, izin dok dengan Efrat dok. Ya, silakan Efrat. Izin dok, terima kasih sebelumnya untuk Dr. Biondi untuk presentasi yang sangat luar biasa. Yang ingin saya tanyakan dok, dalam kasus-kasus cedera kepala kan di sini dikatakan bahwa riskan terjadi NPA. Nah jika hal ini muncul untuk pasien-pasien yang operable, seperti contoh misalnya ada EDH yang operable seperti itu, yang sito ingin kita lakukan operasi dan terjadinya neurogenic pulmonary edem, apakah itu kita tangani pertama tetap NPA-nya dulu atau kita tetap simultan bisa bersamaan dengan dilakukan juga dengan tindakan operasi, dok? Seperti itu, mohon arahannya dokter. Terima kasih banyak dok. Ya, silakan Dr. Biondi. Terima kasih untuk Dr. Efrat atas pertanyaannya. Untuk pasien dengan emergensi seperti itu, kita lakukan secara simultan. Begitu kita mengenali terjadinya ada pulmonary edem pada pasien tersebut, karena prinsipnya adalah pulmonary edem ini maksudnya B, dia kan B breathing itu dari ABC, B-nya belum kalau B belum clear itu akan menyebabkan kematian yang lebih cepat dibandingkan pada EDH. Jadi sebaiknya begitu kita mengenali ini dan kita pastikan neurogenic pulmonary edem, maka kita lakukan intubasi serta persiapan untuk ventilator, serta sambil kita siapkan untuk dilakukannya operasi bila pasien indikasi operasi EDH. Mungkin seperti itu, Dr. Efrat. Baik, terima kasih Dr. Biondi. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Saya ingin bertanya dokter. Ya, silakan Denny. Ini saya terima kasih atas diberikan kesempatan Dr. Biondi dengan Dr. Iriana. Saya ingin bertanya, apakah dari gejala klinis, apakah ada demam di antara kedua penyakit ini? Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari onset, bagaimanakah membedakan NPA atau pneumonia, sebagaimana komplikasi perawatan cedera kepala? Itu saja mungkin yang saya ingin pertanyakan Dr. Biondi. Terima kasih dokter. Ya, silakan Dr. Biondi. Terima kasih Dr. Denny. Ya, untuk membedakan pneumonia sama NPA ini, tentu saja yang satunya NPA ini terjadi setelah adanya cedera kepala berat, cedera pada sistem saraf pusat yang berat. Entah itu cedera kepala, entah itu karena kejang, entah itu misalnya karena SAH. Sedangkan yang satunya pneumonia ini, kita biasanya dari historinya kita dapatkan ada riwayat demam, sedangkan pada NPA ini tidak didapatkan adanya riwayat demam. Kemudian adanya batuk purulen atau misalnya kalau karena aspirasi, biasanya dapatkan adanya muntahan pada saat kita periksa atau pada saat kita suction. Sedangkan pada yang NPA ini kita tidak dapatkan hal tersebut, dan pada pneumonia ini kita biasanya dapatkan peningkatan inflamasi, penanda inflamasinya meningkat, seperti itu. Ya, bagaimana Teddy? Ya, sudah dokter, cukup jelas. Terima kasih banyak Dr. Biondi atas penjelasannya dokter. Terima kasih dokter. Ya, silakan. Kalau ada yang masih ingin bertanya. Swastiastu dokter, selamat malam dokter. Izin yang Agus dokter, Ya, sudah bedah umum dokter. silakan.
Izin pertama bertanya nggih Dr. Biondi, terima kasih atas presentasinya. Halo, selamat malam. Nggih. Malam. Malam, Dokter. Iya, kedengaran, Gus. Nggih. Izin bertanya, nggih. Selain pada cedera kepala, kejadian dari neurogenic pulmonary edema itu apakah bisa terjadi pada pasien dengan tumor otak mungkin? Kemudian untuk kejadiannya di sanglah ini apakah pernah terjadi pada pasien di sanglah? Dan biasanya perbaikannya itu berapa lama dia waktunya pada pasien dengan neurogenic pulmonary edema? Nggih. Terima kasih, Dokter. Mohon arahan. Ya, silakan Dr. Biondi. Terima kasih atas pertanyaan Dr. Agus. Untuk yang pertama, selain cedera kepala, apakah ada penyakit lain? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada juga akibat dari yang lainnya, yang misalnya terjadinya kejang pada saat setelah pasien terjadinya kejang. Kemudian atau kerusakan parah lain, misalnya terjadinya SAH pada aneurisma biasanya. Kemudian pada tumor, kalau pada tumor mungkin saya belum pernah membacanya, mungkin saya kurang tahu kalau pada tumor. Seharusnya sih tidak, karena kerusakannya perlahan. Maksudnya tumor itu tumbuhnya perlahan, bukan terjadinya akut yang secara tiba-tiba seperti yang kerusakan pada cedera otak. Misalnya pada cedera otak yang terjadi akut dan tiba-tiba serta parah. Kemudian, oh ya, di sanglah apakah pernah kasus ini ada? Saya belum begitu ingat kalau pernah ada kasus ini. Mungkin kita dulu pernah mencurigai, mungkin ada, atau kita terlewat, atau tidak, kita mungkin mencurigainya pneumonia, karena kadang sering kita karena hampir mirip-mirip kan dengan pneumonia sebagai DD-nya. Kemudian berapa lama pasien dirawat? Untuk hal ini tergantung dari seberapa cepat kita mengenali si NPI ini, seberapa cepat, dan kita manajemennya seberapa tepat. Kalau kita segera melakukan, begitu kita bisa mengenali secara dini, terus kita lakukan yang seharusnya manajemen dilakukan, mungkin kan, dan tergantung juga cedera sistem saraf pusat yang dialami oleh pasien serta keadaan pasien itu sendiri. Karena begitu kita karena prognosisnya buruk, sekitar 60-100% kematian apabila terjadi NPI ini. Jadi dengan usaha-usaha yang kita lakukan, kadang juga pasien tidak membaik atau tidak karena tidak berespon, hingga menyebabkan terjadi kematian yang tinggi bila pasien terjadi neurogenic pulmonary edema ini. Mungkin sekian, Dokter. Ya, kalau di sanglah pasti ada, ya tidak hanya di sanglah, di mana-mana ada. Nah, makanya kita harus bisa membedakan itu suatu NPE, suspek NPE, atau suatu pneumonia, ya, karena beda terapinya, ya. Sekali lagi, yang satu karena diuretik dan ventilator, yang satu antibiotik obat. Dan kematiannya lebih cepat pada NPE, ya. Terlambat menangani dalam hitung hari, jam sampai hari langsung bisa meninggal 60-100%.
Kalau pneumonia semakin berat dia baru meninggal ya. Nggak ada orang baru 1 hari pneumonia mati. Ya mungkin beberapa pasien kita yang dicurigai pneumonia, apalagi zaman-zaman COVID, ya masih bingung itu karena COVID-nya apa karena NPA-nya dia mati. Ya. Nah, nanti ke depan ini mudah-mudahan COVID semakin berkurang, tentu kita harus lebih jeli membedakan NPA atau pneumonia. Ya. Dari segi akutnya saya. Kalau tumor pasti tidak ada, orang bukan akut. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin dokter, tanggung sudah dokter. Ya, silakan, Gong. Terima kasih Dr. Biondi untuk presentasinya. Di sini saya ingin bertanya, pada kasus NPA kan tadi dikatakan untuk penanganannya itu yaitu dengan penggunaan ventilator dan diuretik. Nah, untuk settingan ventilator itu apakah ada settingan khusus pada kasus NPA? Kemudian untuk pemberian diuretik apakah semua jenis diuretik dapat diberikan pada kasus NPA atau hanya diuretik golongan tertentu saja? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Bung Surya. Untuk settingan ventilator mungkin tadi ada sedikit dibahas. Untuk settingan ventilator lebih lanjut, mungkin saya belum membacanya untuk ini NPA, tapi untuk ventilasi ini ada settingannya. Untuk yang pertama, volume tidal awal itu sekitar 6-7 mili per kilogram dengan PIP, menggunakan PIP. Kemudian bisa juga menggunakan mode ventilasi osilasi frekuensi tinggi, di mana venti rate-nya yang tinggi dan volume tidalnya kecil, sehingga dapat membantu perawatan dan dari hipoksimia yang refraktor. Seperti itu. Mungkin kalau lebih lanjut untuk settingan ventilasinya saya masih belum bacanya. Kemudian yang kedua apa ya, maaf? Untuk yang kedua itu pemberian diuretiknya, dokter. Apakah semua jenis golongan diuretik dapat diberikan atau hanya golongan tertentu saja? Saya rasa semua golongan diuretik bisa diberikan yang untuk pasien. Tapi biasanya kita pakai adalah furosemid untuk loop diuretik. Mungkin seperti itu. Ya, jadi nanti untuk setting ventilator, silakan nanti pas Anda stase di intensif, disitulah belajar ya. Minimal tahulah bagaimana pensettingan ventilator ya. Walaupun nanti pada praktis sehari-hari Anda tidak akan melakukan setting ventilator. Karena itu ada di kewenangan anestesi. Ya, tapi minimal ngerti lah bagaimana melakukan setting ventilator. Nah, kalau untuk diuretiknya gunakan furosemid. Silakan, masih ada lagi? Itu semua, dokter. Izin dokter, yang Eka dokter. Ya, silakan. Ya untuk pertanyaan Bung Surya sebenarnya menarik ya, untuk settingan ventilator, dan jawaban dari Biondi juga cukup menarik. Ini sebenarnya yang ditulis sama Biondi ini sebenarnya settingan awal memang seperti ini, Dokter Biondi. Jadi volume tidal awal itu memang standarnya 6-7 ml per kilogram berat badan pasien, dan kalau dengan edem paru memang harus pakai PIP. Nah, kemudian karena permasalahan pasien ini sebenarnya adalah oksigenasi bukan ventilasinya, jadi sebenarnya fraksinya yang dinaikkan, kemudian ventilasi rate-nya itu tidak perlu terlalu tinggi, karena kita bukan untuk menurunkan PCO2, kita ingin menaikkan PO2 pasien gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan sebenarnya ini untuk ventilator ini, kalau pasien dengan edem paru biasanya tuh PIP sampai di atas 10 biasanya. Sedangkan untuk pasien cedera kepala, PIP itu tidak boleh sampai di atas 5. Nah, ini kan merupakan suatu kontradiksi. Kita milih untuk menangani parunya dulu apa menangani otaknya, karena kalau PIP di atas 5 itu TK pasti meningkat juga gitu. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan itu apakah PIP-nya itu kita fokuskan ke paru, apakah fokuskan ke otak seperti itu, karena itu beda dia. Kalau PIP-nya untuk otak biasanya PIP-nya 5 itu sudah cukup, karena lebih dari itu pasti akan meningkatkan tekanan di vena
Jadi tekanan kakaknya meningkat tapi dia tidak mampu untuk memberikan oksigenasi yang cukup pada edem paru seperti itu. Mungkin nanti kita coba diskusikan sama dokter di neuroanestesi kalau seperti ini kondisinya seperti apa itu. Nah, untuk pertanyaan saya ada dua. Kalau seandainya pasien sudah diberikan furosemid, apakah manitol perlu diberikan lagi ya untuk cedera kepalanya? Terus yang kedua, saya pernah dapatkan pasien seperti ini, pasien masuk CKB di torak itu edem paru bilateral. Tapi waktu itu edem parunya itu di basal. Nah, apakah ada perbedaan antara edem paru yang non NPE dibandingkan NPE tergantung dari gambaran radiologisnya? Apakah yang NPE itu mesti dari atas dari apex sampai basal itu edem atau tidak? Karena kalau yang gagal jantung kan dia khas sekali dia di basal saja dia edem seperti itu. Mungkin Dokter Biondi bisa baca atau bantu jawab mungkin. Terima kasih Dokter Biondi. Terima kasih Dokter Eka atas pertanyaannya. Yang pertama adalah furosemid. Bila pasien sudah diberikan furosemid, apakah manitol perlu diberikan untuk misalnya pasien-pasien dengan cedera kepala berat? Itu menurut saya tergantung keadaan pasien. Misalnya kalau pasien dengan shift lebih dari 5 dan membutuhkan manitol serta persyaratan manitol itu terpenuhi, misalnya tensinya di atas 100, kemudian tidak ada gagal ginjal, bisa diberikan juga manitol tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk pada pasien dengan NPA itu biasanya terjadi ronsen toraknya bilateral, edemnya bilateral dan berat karena di dalam hitungan menit sampai jam, maka dari itu dan juga hal inilah yang menyebabkan hipoksia pada pasien sehingga bisa dapat menyebabkan kematian yang cepat pada pasien tersebut. Makanya prognosisnya pada pasien NPA sangat jelek. Seperti itu mungkin Dokter Eka. Izin dokter mungkin. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih Dr. Biondi sudah presentasi malam ini. Untuk yang lain yang belum bisa hari ini, mungkin kita akan lanjutkan minggu depan. Nanti silakan siapa yang siap, tinggal menyampaikan aja sehingga bisa disusun jadwal. Baik, terima kasih. Selamat malam. Silakan beraktivitas seperti biasa. Nanti yang jaga tolong lapor kondisi pasien RTI. Terima kasih.